ya. Jadi kita hanya melakukan perawatan dan ganti botol WSD-nya ya. Kalau untuk pemasangan WSD-nya sendiri itu biasanya yang memasang dokter dan dilakukan di ruang operasi ya. Pemasangan WSD itu adalah pemasangan selang pada rongga paru, area rongga paru ya. Biasanya indikasinya pasien-pasien dengan terjadinya pneumotorak, hematotorak ataupun efusi pleura ya. Biasanya pasiennya terdapat udara ataupun cairan ya. Pneumotorak itu biasanya pasiennya ada udara di dalam parunya. Terjadi adanya udara ya bisa karena pasiennya terjadi trauma ya, trauma tumpul ataupun trauma benda tajam ya, sehingga pasiennya terjadi pneumotorak. Setelah itu hematotorak juga sama ya. Biasanya hematotorak itu di dalam parunya ada cairan berupa darah ya, itu juga sama. Biasanya pasiennya apa? Habis terjadi trauma, kecelakaan atau terkena benda tumpul, benda tajam, dan adanya efusi pleura ya. Biasanya ada cairan di di efusinya ya, bagian lapisan parunya gitu ya. Tujuan dari pemasangan WSD ya tadi, tujuannya untuk mengeluarkan cairan maupun udara yang ada di rongga paru pasien ataupun di paru-paru pasien. Biasanya pasiennya itu tanda-tandanya ada sesak napas gitu ya, jadi butuh dikeluarkan cairan maupun udaranya dari paru-paru gitu. Nah, untuk perawatan WSD nanti yang akan kita lakukan ya, prinsipnya adalah steril ya, perawatan lukanya steril. Jadi nanti kita akan ganti, biasanya pasiennya sudah dilakukan pemasangan WSD ya. Di sini ada luka insisi ataupun jahitan yang bekas dimasukkannya selang WSD-nya ini ya, jadi ditutup untuk dilakukan perawatan luka. Setelah itu dialirkan ke selang untuk melihat drenasenya, misalnya ada cairan, nanti dihitung, diobservasi cairan yang keluarnya itu berapa banyak gitu ya. Lalu indikasi perawatannya biasanya dilihat kalau sudah cairannya sudah 3/4 atau hampir penuh, nah itu biasanya dilakukan perawatan ataupun penggantian botol WSD-nya, ataupun biasanya sudah lebih dari 3 hari nih si botolnya, nah itu juga dilakukan penggantian ataupun perawatan. Nah, untuk botol WSD ini banyaknya, ada 3 jenis. Ada yang 1 botol, ada yang 2 botol, dan ada yang 3 botol ya. Masing-masing itu semuanya sama untuk mengalirkan drainase ya tadi, cuman bedanya kalau untuk yang 1 botol ini biasanya dia terjadi pada pasien-pasien dengan simple pneumotorak. Jadi cukup 1 botol aja ya, langsung ada cairan sterilnya sudah langsung ada di 1 botol. Tetapi kalau untuk yang 2 botol biasanya pasien-pasien dengan terjadinya hematotorak ataupun efusi pleura. Nah, gunanya 1 botolnya untuk mengalirkan drainase, satunya lagi untuk cairan steril ya. Jadi ini kan ada, ini bukan botol WSD ya, ini botolnya si mesin suction. Tapi nanti boleh kalian lihat di searching, karena kita di lab tidak ada. Nanti kemungkinan kalau uprak kalian sudah pakai botol itu. Tapi bayangannya hampir sama seperti ini, beda di botolnya saja. Dia ada 2 selang seperti ini ya. Kalau 1 botol dia biasanya cukup 1 aja seperti ini, ininya tertutup. Tapi kalau yang 2 botol ya, nanti ada 2 tabung 2 seperti ini. Nah, di sini nanti ada selang pendeknya lagi ya. Yang ini untuk nampung drainasenya, nampung si darah tadi. Nah, nanti satu lagi ada selang seperti ini lagi, disambungkan botol 1 lagi. Misalnya ini deh, sambungkan selang 1 lagi seperti ini. Gini. Nah, ini untuk nampung cairannya, nampung drainasenya. Nah, ini untuk
water cell-nya. Jadi untuk nanti cairannya dimasukkan ke sini, dialirkan ke sini, lalu udara yang terdapat dari paru-paru dialirkannya ke sini. Gitu ya. Sama dengan kalau yang 3 tabung juga sama, gitu ya. Jadi yang fungsinya satu untuk menampung cairan, yang satunya lagi untuk terkait endapan udaranya, seperti itu. Nanti boleh silahkan lihat di Google ya bentuk botolnya, gitu ya, karena kita di lab tidak ada. Oke, sampai sini sudah cukup jelas belum terkait penjelasan WSD? Sudah ya. Jadi tujuannya tadi untuk mengeluarkan ya cairan maupun udara. Terus selanjutnya ke tahap tindakan ya. Jadi tindakannya sterilnya di bagian mana, yaitu di bagian pada saat kita melakukan perawatan lukanya, perawatan luka insisinya di sini. Jadi kita alat-alat yang perlu disiapkan adalah ya, yang pertama kita siapkan ada handphone steril ya. Terus yang di alat bersihnya, alat bersih dulu ya. Di sini saya nyiapkan pinset anatomis sama siridurgis, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi untuk membukanya juga bisa pakai tangan langsung juga bisa. Tapi kalau mau diambil juga tidak apa-apa untuk memudahkan. Tapi kalau mau sesuai dengan daptil, tidak perlu bawa ini. Oke ya. Jadi ada alcohol swab ya. Kalau nggak salah di itu 1 ya, 2. Apa tuh itu kemana? Oke, setelah itu ada plester ataupun hipati ya untuk mengganti balikan lukanya. Setelah itu ada cairan antiseptik untuk melakukan perawatan luka. Tadi ada klem 1. Setelah itu ada perlak dan pengalas. Nah ini untuk alat yang bersihnya. Ada bengkok, kurang handscoon bersih ya. Handscoon bersih? Udah ada ya. Ditambahin handscoon bersih. Boleh ambil lagi. Bahannya ya nggak ada di daptil, tapi kita bawa handscoon bersih. Masukkan ke yang bersih. Setelah itu masuk ke set perawatan luka ya, perawatan luka, bawa bak instrumen sedang. Isinya ada pinset anatomis sirirugis, klem, tapi untuk ini cukup 1 aja sih, di daptilnya 2. Itu yang bukan di setnya ya, klem selang yang ke dada sama selang yang ke selang USD-nya. Yang di set steril tadi ada pinset anatomis sirirugis, ada guntingnya gunting perban ya. Ini bukan gunting perban yang ada ininya. Apa sih? Ya, jendolannya di depan. Terus ini kom sama kasa ya, kasanya boleh dibawa sekitar 5 atau 6. Nah ini yang kita masukkan ke dalam set steril. Selanjutnya yang kita bawa adalah set WSD. Set WSD itu ada botolnya lagi, botol yang kosongnya. Sudah ini ya, sudah hafal ya. Oke, selanjutnya ke tahap tindakan. Tahap tindakan seperti tindakan lainnya ada tahap prainteraksi ya, kontrak ke pasien, sampaikan tujuannya apa ya, identifikasi
identitas pasiennya apa, nanti sampai ke tahap kerja, sampai ke tahap evaluasi dan dokumentasi ya. Baik, langsung saja kita lakukan prosedurnya. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Suster Imas yang dijaga di sini dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Kita identifikasi, tanyakan namanya, Bapak namanya siapa Pak? Kita lihat cocokkan dengan identitas pasien yang mau kita lakukan prosedur ya. Kalau sudah sesuai baru kita sampaikan tujuan kita mau apa. Di sini saya akan melakukan tindakan perawatan selang WSD Bapak ya. Waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah Bapak bersedia? Kalau pasiennya sudah bersedia, nanti kita melanjutkan untuk menyiapkan alat ya. Baik Pak, kalau bersedia saya izin menyiapkan alat terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi. Oke, kalau sudah selesai kita siapkan alat, jangan lupa cuci tangan. Ya, cuci tangan 6 langkah. Ya. Takutnya ada yang lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5. Ya, kita sudah bawa alatnya ke dekat pasien. Setelah itu Bapak alatnya sudah saya siapkan, kita bisa mulai tindakan. Oke, kalau bisa langsung kita tutup privasi, jangan lupa. Baik Pak, sebelum melakukan tindakan ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Setelah itu bisa lakukan doa. Oke, setelah doa selesai, lalu kita posisikan pasiennya ya. Bisa posisikan semi Fowler untuk pasien dengan pneumotoraks dan Fowler dengan pasien hematoraks ya. Ini misalnya pasiennya dengan pneumotoraks karena kita gunakan satu botol, jadi kita posisikan dengan semi Fowler gitu ya. Pasiennya sudah semi Fowler. Terus sebelum kita lakukan perawatan dan lainnya, kita observasi dulu. Nah, observasi dulu, ini cairannya sudah terisi berapa? Kalau 3/4 berarti di atas setengah ya. Ini setengahnya ada 500, berarti sekitar 700 atau 800. Nah, ini sudah waktunya untuk diganti ya. Ataupun pasiennya sudah 1000, misalnya 1000, berarti sudah waktunya untuk diganti. Sudah 1000, kita lihat warnanya. Biasanya misalnya ada cairan tadi, kita warnanya warna merah. Nah, setelah itu kita lihat undulasinya. Undulasi itu pasiennya karena dia ini selangnya masuk ke paru-paru, jadi kita lihat sampai ke bawah-bawah. Ya, jadi kita lihat kalau undulasinya masih pemasangannya masih tepat ya, biasanya pasiennya pada saat menarik napas ya itu si cairannya ikut tarik. Kalau pasiennya saat buang napas ya, mengembuskan napas, biasanya bisa kelihatan dari cairannya, jadi ada naik turun seperti itu. Terus kalau pasiennya lagi batuk, biasanya ada gelembungnya seperti itu. Nah, itu biasanya masih bagus untuk pemasangannya. Jadi kita lihat undulasinya juga. Oke, kalau tadi sudah kita catat outputnya hari ini, misalnya dalam 24 jam, oh cairannya ada 1000 nih, 1000 mili. Nanti kita catat, baru nanti kita boleh buang gitu ya. Jadi itulah fungsinya ditampung. Jadi kita melihat berapa output dari si cairan yang ada di paru-parunya gitu ya. Oke, kalau sudah kita observasi, kita lihat cairan yang keluar dari paru-parunya, baru kita lakukan perawatannya. Yang pertama kita pasang perlak dan pengalas terlebih dahulu. Kita pakai handscoon bersih terlebih dahulu.
kriminal ya. Oke, selanjutnya kita lakukan pembukaan pada perbannya. Kita langsung pakai tangan saja. Ya, dibuka secara perlahan. Biasanya hepatitis ini kan lengket ya di pasiennya, jadi boleh dibantu dengan alkohol swab. Oh ya, udah bisa aja. Oke, kalau ini untuk dibuka seperti biasa aja kayak kita melakukan perawatan luka. Nah, setelah itu kita observasi ada tidak tanda-tanda infeksi, ada kemerahan tidak, ada cairan tidak, apakah dia bengkak atau seperti apa, atau jahitannya. Ini biasanya selangnya juga tetap dijahit nih di sininya, di pinggirnya gitu. Ada yang copot atau tidak jahitannya. Jadi diobservasi. Jika kondisinya baik, langsung kita lakukan perawatan luka. Siapkan dulu karena kalau sudah pakai handscoon steril nanti tidak bisa pegang yang lain. Jadi ini masih boleh kita pegang pakai handscoon bersih, tapi dalamnya tidak boleh dipegang. Oke, tadi kurang yang ini ya, kasanya kurang tadi di situ. Oh, itu masih ada. Ini biasanya nanti ada posisinya jangan di sini semua, atau kalau misalnya mau bawa yang kasa steril nanti buat untuk nutup perawatan lukanya juga ada yang kasa steril yang masih bungkusan sendiri ya. Nah, saja kita ini ya. Tadi yang buat ini boleh 5 atau 6, nanti kita bawa kasa sterilnya lagi buat nutup si lukanya gitu ya. Oke, ini sampai sini langsung kita isi dengan Oke, kalau sudah selesai, yang sudah selesai disiapkan, baru kita masuk ke tahap yang steril.
kita ambil kasa, ya, lalu kita bersihkan di area insisinya, bagian pinggirnya, ya. Ya, boleh kita lakukan sampai bersih. Oke, kalau sudah ya sampai lukanya sudah bersih bersihkan, selanjutnya kita tutup seperti tadi lagi. Jadi kita buat kasa dibuat tengahnya karena dia ada selangnya. Jadi kita buat untuk menutupi selangnya. Potong dua tapi jangan sampai habis. Ya. Ya, intinya ininya sudah tertutup ya. Nah, kalau ini sudah tertutup, sudah aman, terus kita tinggal pasang plester ataupun hipapik. Karena itu udah ketutup, mau pegang ini juga nggak apa-apa ya, jadi udah bersih. Karena yang sterilnya tadi pada saat perawatan lukanya. Tinggal ditutup dengan serapi mungkin. Oke, untuk perawatan lukanya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke penggantian botol. Nah, tadi botolnya sudah kita siapkan, lalu kita isi dengan water cell ataupun air steril, ya. Kalau kita isinya itu biasanya selangnya itu sampai ke bawah ya, kalau khusus selang WSD. Nah, itu sampai si ujung selangnya terendam, biasanya sekitar 2 sentian gitu. Atau misalnya kita gunakan cairannya sampai batas 100, berarti nanti yang dihitung bukan dari cairan si sterilnya ya. Jadi misalnya tadi cairannya yang sampai ke botol selangnya 100, berarti nanti yang dihitungnya cairan tambahannya berapa gitu. Misalnya batasnya 1000, berarti cairan darahnya adalah 900 gitu ya. Kenapa harus pakai cairan? Karena biar dia tidak ada udara membalik gitu ya, nggak ada udara yang balik. Nah, sebelum dilakukan penggantian ya, kita klem dulu. Nah, fungsinya klem tadi untuk klem tulang apa? Selang yang dari pasiennya, sama satu lagi selang dari ininya ya. Jadi kita klem dulu sebelum kita copot. Nah, saat kita copot, nanti selang yang dari pasiennya ujungnya kita desinfeksi dulu ya, baru nanti kita sambungkan ke selang yang baru, ke botol yang baru gitu
gitu ya. Jadi nanti kalau mau disambungkan harus kita desinfeksi dulu. Ya, nanti tinggal dilepas saja, nanti ujungnya kita bersihkan dengan alkohol swab. Kalau sudah, baru kita sambungkan dengan selang yang baru ya. Iya, yang ini tidak muat atau ya, kalau enggak ininya aja deh. Nah, ini kalau misalnya takut copot, berarti tinggal di pakai lakban lagi, gitu ya. Ini menghindari terjadinya lepas. Nah, ini tadi sudah dicatat juga keluarannya berapa, warnanya seperti apa. Ini kalau sudah selesai boleh kita buka lagi klemnya ya. Nah, setelah itu jangan lupa dicek lagi undulasinya. Ya, undulasi tadi ceknya pasiennya suruh tarik nafas. Ya, kalau misalnya dia kondisi baik berarti cairannya terlihat ke tarik ya. Pada saat dia menghembuskan nafas berarti cairannya dia turun ke bawah gitu. Kalau sudah kita cek undulasinya sudah bagus, baru boleh kita selesaikan untuk tindakannya. Oke, kalau sudah kita rapikan semua alat-alatnya. Melepaskan handscoon, lalu kita evaluasi. Alhamdulillah Pak, tindakannya sudah selesai. Kita tanyakan bagaimana perasaan pasiennya. Alhamdulillah ya Pak. Bagaimana Pak perasaannya? Kalau pasiennya mengatakan lebih nyaman. Setelah itu baru kita sampaikan, misalnya izin, baik Pak, karena tindakannya sudah selesai, saya izin kembali ke ruangan. Jika Bapak butuh bantuan, nanti boleh panggil saya ke stasiun ya Pak. Lalu jangan lupa doakan pasien untuk cepat sembuh. Oke, setelah itu baru kita buka privasi, buka tirai. Jangan lupa cuci tangan. Gitu ya, itu untuk tindakan perawatan WSD. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Mana cairan dari yang botol itu? Cairan ini? Ya. Oh iya, water cell itu air steril, bisa aqua bides. Aqua bides biasanya. Sampai selangnya ketutup. Selangnya yang di bawah ya. Ini karena ini bukan selang bukan botol WSD, jadi nggak ada selang yang sampai ke bawah. Tapi kalau botol WSD biasanya dia sampai ke bawah. Biasanya sekitar ketutup aja gitu. Jadi dia nggak ada udara balik karena dia kena air tadi, kena air sterilnya.